Nah, ini terakhir ya. Masa kanak-kanak Yesus itu ternyata tercatat dalam Injil kanonik. Nah, kita bahas. Ini tadi saya katakan ya, ini Yesus masa kecilnya di Nazaret, Galilea. Dan setiap tahun mereka itu datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Disampaikan bahwa Yesus menggenapi nubuatan dari para nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Pertama, Nazaret itu bisa berarti Nazarin atau kudus, yang artinya menggenapi nubuatan dalam Mazmur 89 ayat 19, Yesaya 1 ayat 4, dan Daniel 9 ayat 24. Kemudian yang kedua, Nazaret itu orang Nazir, yang dimana eh, orang bernasar atau dikuduskan itu menggenapi kitab Bilangan 6 ayat 2, Hakim-Hakim 13 ayat 7, dan Ulangan 33 ayat 16. Dan kemudian Neser, Nazaret itu punya akar kata Neser yang artinya taruk, itu menggenapi kitab Yesaya 11 ayat 1, bahwa suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, dan setiap tahun, sebelum itu ya, nah dikatakan sini bahwa Yesus itu bertambah besar menjadi kuat penuh hikmat begitu ya. Artinya apa? Bahwa Yesus itu hidup sebagai anak laki-laki normal pada umumnya. Yang dia belajar, dia makan, fisiknya bertumbuh begitu ya. Perkataannya juga bertumbuh dengan seiring dengan bertumbuhnya fisiknya begitu ya. Nah, jadi Yesus tumbuh sebagai anak laki-laki normal pada umumnya. Gitu. Nah, kemudian di umur 12 tahun, gitu ya, tiba-tiba kata Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa, nah ini tadi saya sampaikannya, bahwa eh, kisah dalam Injil Lukas ini berbeda dengan Injil-Injil apokrif. Tadi yang saya sampaikan. Karena apa? Injil apokrif itu memperbanyak segala macam mujizat yang luar biasa. Gitu ya. Wah, wah, luar biasa banget lah gitu ya. Tapi beda dengan itu, Injil Lukas itu sebaliknya bersifat sederhana dan tidak mengada-ngada, alias apa adanya. Nah, itu penting. Di Injil yang baik dan benar itu, Injil Lukas ini mengisahkan kisah Yesus apa adanya. Dan Santo Yohanes Chrysostom menegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar tidak melakukan mujizat di masa kecilnya. Selesai. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Bahkan dalam percakapan dengan orang Yahudi, gitu ya, dengan para alim ulama di Bait Allah ini sudah cukup membuat orang itu heran, kagum dengan Yesus. Nggak perlu Yesus lakukan mujizat tambahan lainnya ketika masa kecil. Karena memang belum waktunya. Sebagai orang Yahudi yang taat, yang baik, itu belum waktunya. Kita akan bahas sedikit. Dan tiap-tiap tahun ini ya, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem, di mana ini mengajarkan bahwa Bunda Maria dan Yusuf itu juga taat kepada hukum, mengajarkan para ibu lainnya untuk membawa anak-anak mereka sejak usia dini ke bait suci untuk menyembah Tuhan. Nah, kemudian Yesus melakukan pelayanan di sekitar umur kira-kira 30 tahun. Nah, kita bisa pelajari masa masa Yesus itu ngapain itu dari mana. Ada satu dokumen Yahudi yaitu Pirkei Avot namanya, yang artinya adalah etika para bapa atau etika para bapa bangsa. Jadi kisah ini meneruskan Taurat lisan dimulai dari Musa sampai para nabi dan orang bijak. Dan di bab akhir gitu ya itu berfokus pada manfaat studi Taurat. Ini akan kita sedikit bahas gitu ya dalam Pirkei Avot 5:21. Nah, kita lihat coba timeline waktunya bagi orang Yahudi ya. 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Kemudian 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Maka wajar ketika Injil itu hanya mengisahkan Yesus lahir, 8 hari disunat, 12 tahun, 30 tahun. Itu wajar.
Maka kita coba lihat, orang Yahudi itu sejak dari zaman dulu, ketika mereka umur 5 tahun, mereka sudah belajar mikra. Mereka sudah belajar mikra. Mereka sudah eh, mereka sudah belajar kitab suci sejak dari umur 5 tahun. Begitu. Nah, di umur 10 tahun mereka belajar Mishnah atau hukum lisan Taurat. Nah, di umur 13 tahun, nah ini, mereka sudah belajar matzot atau misvah, gitu ya. Jadi Kristus itu sudah diberi gelar bar mitzvah nah di umur 13 tahun. Maka wajar ketika Kristus itu ditemukan dalam bait Allah umur 12 tahun. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Kristus ini sedang dalam proses bermitzvah ini. Dia menerima hukum Taurat. Gitu ya. Dan ketika para alim ulama itu kagum mendengar Yesus, artinya apa? Yesus menjalani pendidikan bermitzvah dengan sangat excellent. Lalu nanti umur 15 tahun belajar Talmud, 18 tahun itu umur yang siap untuk menikah, tapi Yesus tidak menikah. Gitu ya. Umur 20 tahun itu sudah dapat mencari kerja, sudah bisa cari hidupnya sendiri. Nah, umur 30 tahun itu puncak kekuatan. Dan seorang Yahudi baru boleh mengajar depan umum saat umur 30 tahun. Gitu ya. Maka Yesus baru muncul melakukan mujizat ketika umur 30 tahun. Sebelum itu tidak ada. Sesederhana itu. Nah, ini Yesus bar mitzvah. Gitu ya. Jadi dia di umur 12 tahun di bait Allah dan semua orang kagum, itu artinya apa? Yesus menjalani pendidikan bar mitzvah dengan sangat excellent. Nah, kalau kita lihat Pirkei Avot ini, kehidupan orang Yahudi, termasuk Tuhan Yesus, itu dipenuhi dengan apa? Study, 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 dan study. Jadi belajar, 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 dan belajar. Itulah Tuhan Yesus. Jadi nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, nggak bikin itu, bikin ini, bicara ini, enggak. Tapi dia belajar, 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 belajar. Dia berada di rumah, berada di sekolah, taat kepada Bunda Maria, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti kemudian umur 30, Yesus menjadi seorang rabi, atau artinya guru. Dan disinilah Yesus baru mulai mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, maka apa Yesus lakukan selama masa kecilnya, masa remajanya? Sederhana sekali. Yesus taat kepada orang tuanya. Yesus bekerja. Yesus belajar. Menghormati orang tua. Tunduk kepada orang tuanya. Begitu kan? Nah, melakukan kewajibannya kepada orang tuanya. Sesederhana itu. Maka Yesus mengajarkan di sini kepada kita semua itu kehidupan sederhana yang sehari-hari. Bahwa Yesus pun juga pernah melalui hidupnya ketika di dunia itu dengan sederhana. Gitu ya, sehari-hari belajar, bekerja, tunduk, taat, menghormati orang tua. Gitu ya. Dan itu yang kita lakukan semasa kita hidup. Bahkan bukan hanya ketika kita kecil saja, sampai dewasa pun kita juga melakukan itu. Belajar, bekerja, menghormati atasan, menghormati orang tua, tunduk, taat, menghormati pasangan, mengasihi, dan seterusnya. Ya itulah. Dan sini kita belajar bagaimana kita menghadirkan Yesus dalam keseharian kita. Gitu ya, bahwa Kristus itu hidup sehari-hari selayaknya manusia normal biasa, seperti kita. Dan di sini Kristus juga mengajarkan pentingnya hidup dalam keluarga. Begitu. Jadi sesederhana itu saja. Masa kecil Yesus dalam Injil kanonik bersifat sederhana dan tidak mengada-ngada alias apa adanya. Dan masa kecil Yesus dipenuhi dengan belajar, kerja, taat, dan menghormati Yusuf dan Maria.
Maka, nah ini kita review sedikit ya. Pertama, silsilah Yesus Kristus, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pemenuh janji Tuhan kepada Abraham dan Raja Daud. Ia adalah anak Yusuf, tetapi juga anak Allah. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak untuk disentuh oleh Tuhan. Sebab Tuhan datang melalui orang biasa, bahkan berdosa. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Ia dapat hadir dalam segala keadaan tidak disangka manusia. Bunda Maria dan Yusuf memberikan contoh untuk menyimpan firman dan mengolah ketaatan iman dalam keheningan yang kontemplatif. Dan Bunda Maria itu tetap perawan sampai akhir hidupnya. Kemudian ketiga, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan dan kemudian bertemu dengan Simeon dan Hana. Yesus putra Allah menaati hukum Taurat, hukum manusia begitu ya. Dan Yesus dipersembahkan di bait Allah menandakan kehadiran Tuhan kembali di rumahnya. Sukacita akan keilahian Tuhan ditemukan oleh hati yang setia menunggu. Dan keempat, orang-orang Majus dari timur, kita belajar Yesus disembah oleh orang-orang Majus sebagai Raja, Tuhan, dan Anak manusia. Kita dipanggil untuk meneladani bintang Bethlehem yang mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa. Herodes memiliki sifat yang tamak atas kekuasaan dan kekayaan. Para imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi memiliki sifat munafik yang awalnya mengakui Kristus namun akhirnya menyalibkannya. Yang kelima, penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak Bethlehem, dan kembali dari Mesir. Kehadiran Kristus di Mesir merupakan berkat yang sangat besar bagi Mesir. Sebaliknya, kehadiran Herodes di Yudea merupakan kutuk yang sangat besar bagi Yudea. Keenam, masa kanak-kanak Yesus hilang dan ditemukan. Kita belajar bahwa keempat Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu jauh dapat lebih dipercaya daripada Injil-Injil apokrifa karena ditulis berdekatan dengan masa hidup Tuhan Yesus dan bersumber dari saksi mata pelayanan Yesus. Ketujuh, pada masa kanak-kanak Yesus itu tercatat dalam Injil kanonik. Kita belajar bahwa kisah masa kecil Yesus, khusus pada Injil kanonik, khususnya Injil Lukas, bersifat sederhana dan tidak mengada-ngada alias apa adanya. Dan masa kecil Yesus dipenuhi dengan belajar, kerja, taat, dan menghormati orang tuanya, Yusuf dan Maria. Oke, nah ini berhubung karena waktu juga sudah pukul 20.59 gitu ya. Mungkin dan bertepatan sudah jam 9 juga. Mari kita tutup saja langsung just pada malam hari ini ya. Nah, ini silakan bagi teman-teman bisa mengontak kami atau melihat kembali rekaman jazz ini. Setiap jazz kita rekam dan kita akan upload ke YouTube dan juga follow juga Instagram dan TikTok kami. Nah, seperti biasa ya, Selasa pertama dan ketiga itu kita akan ada persekutuan doa offline, Selasa kedua dan keempat itu akan ada doa syafaat online. Dan pertemuan jazz selanjutnya hari Kamis 24 April kita akan membahas tentang Yohanes Pembaptis, Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan pencobaan di padang gurun. Nah, ini semua Injil dikutip nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua. Mari kita tutup jazz pada malam hari dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin. Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.